Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nazulika dengan NPMC 1C023065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metode bruto dan neto dalam penentuan diskon penjualan. Baiklah, diskon penjualan ini berkaitan erat dengan piutang, karena diskon penjualan ini diberikan ketika pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu lebih cepat daripada 10 hari dari setiap tanggal penjualan. Atau pembeli itu membayarkan piutangnya, atau kita sebagai penjual menerima piutang dari seorang pembeli. Ini adalah contoh dari pencatatan dengan metode bruto, di mana misalnya kita mempunyai piutang senilai 10 juta dan dimulai daripada tanggal 1 April. Jadi sebagai kita penjual melakukan pencatatan jurnalnya, yaitu piutang kita bertambah karena sang pembeli belum membayarkan uang atas barang yang telah kita berikan senilai tadi 10 juta itu pada debit, kemudian kita mengkredit akun penjualan senilai 10 juta. Kemudian apabila sang pembeli tadi membayarkan piutang atau melunasi piutangnya kurang dari 10 atau pas 10, misalnya dia membayar pada tanggal 8. Jadi ini masih masuk dalam masa diskon. Jadi pada bruto ini, metode bruto, kita mencatat jurnalnya yaitu kas di debit senilai 9.800.000 dan diskon senilai 200 di debit, kemudian piutangnya kita catat di kredit yaitu 10 juta. Dan juga ada jurnal apabila perusahaan pembeli tersebut membayar pada masa luar dari masa diskon. Jadi kita tidak mendapatkan diskon, atau dia bisa membayar pada tanggal 15 misal. Jadi akun yang kita catat di jurnal yaitu kas senilai 10 juta di debit, kemudian piutang kita kurangi, dan kredit yaitu 10 juta. Sedang neto, ini kita asumsikan diskon ini akan diambil oleh perusahaan yang membeli atau seorang pembeli tersebut. Di mana tadi kan transaksinya adalah 10 juta. Kita mempunyai piutang 10 juta. Nah, pada metode neto kita gunakan pencatatan piutang bagi perusahaan penjual. Piutangnya di debit senilai 9.800.000 karena kita asumsikan sebagai diskon itu telah diambil oleh pembeli. Kemudian penjualan di kredit senilai 9.800.000. Dan apabila seorang pembeli itu membayar pada masa diskon, maka pencatatannya tetap yaitu kas 9.800.000 dan piutang 9.800.000. Kemudian jika pembeli membayarkan piutangnya lewat dari masa diskon, apakah pencatatannya tetap sama? Tentu berbeda. Yaitu kita mendebit kas 10 juta, kemudian juga kita mengkredit piutang senilai 9.800.000 dan kita menambahkan akun di bagian kredit yaitu diskon penjualan hangus nilai 200.000. Di bagian diskon penjualan hangus ini juga bisa dicatat sebagai pendapatan lain. Masih banyak versi lainnya. Kedua metode ini kita lebih familiar dengan metode bruto ini. Itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.